Halo Sobat Katolik Indonesia, kali ini kita akan mengulas tentang sejarah perkembangan gereja Katolik dan kekristenan di dunia. Jangan lupa di subscribe ya. Sejak kapan gereja disebut gereja Katolik? Istilah Katolik merupakan istilah yang sudah ada sejak abad awal, yaitu sejak zaman Santo Polikarpus, murid Rasul Yohanes, untuk menggambarkan iman Kristiani. Asal mula kata gereja Katolik atau Katolikos berasal dari kata Ecclesia Kataholos, atau dalam bahasa Indonesia adalah jemaat, umat seluruh, atau universal atau gereja Katolik. Namun nama gereja Katolik baru resmi digunakan pada awal abad kedua atau sekitar tahun 107 ketika Santo Ignatius dari Antioquia menjelaskan dalam suratnya kepada jemaat di Smyrna untuk menyatakan bahwa gereja Katolik adalah gereja satu-satunya yang didirikan Yesus Kristus, untuk membedakannya dari para heretik pada saat itu yang juga mengakui sebagai jemaat Kristen yang menolak bahwa Yesus adalah Allah yang sungguh-sungguh menjelma menjadi manusia. Lalu mengapa ada istilah gereja Katolik Ritus Timur dan Ritus Barat? Sampai tahun 451, gereja Katolik belum mengenal istilah Ritus Barat atau Ritus Timur. Gereja Katolik hanya satu. Namun karena di abad-abad awal telah terdapat ajaran-ajaran yang berusaha untuk menyederhanakan misteri ketuhanan dan kemanusiaan Yesus, pada saat ia menjelma menjadi manusia, ajaran-ajaran sesat tersebut memberikan pengajaran yang terlalu menekankan sisi kemanusiaan Yesus, sehingga mengatakan Yesus bukan Tuhan, atau sebaliknya menekankan sisi ketuhanan Yesus sampai menelan sisi kemanusiaannya, sehingga Yesus dianggap bukan sungguh-sungguh manusia, atau ada pula ajaran yang mencampur adukan kedua kodrat ini. Nah, untuk meluruskan hal ini, para uskup berkumpul pada Konsili Kalsedon pada tahun 451 yang menetapkan bahwa pada saat penjelmaannya, Yesus mempunyai dua kodrat, yaitu kodrat Allah dan kodrat manusia, yang keduanya bersatu secara hipostatik. Konsili Kalsedon sekaligus mengecam ajaran-ajaran sesat Nestorius yang memisahkan kedua kodrat dalam diri Yesus, ajaran sesat Arians yang menolak ketuhanan Yesus, ajaran sesat Monopisites yang mengatakan bahwa keilahian dan kemanusiaan Yesus tergabung dalam satu kodrat. Setelah Konsili Kalsedon, terdapatlah dua kelompok besar dalam gereja Katolik, yaitu gereja yang menerima pengajaran Konsili Kalsedon yang disebut Chalcedonian Christianity, yaitu gereja-gereja dalam persekutuan dengan gereja Katolik Roma, gereja Konstantinopel, dan gereja Ortodoks Yunani, yaitu Alexandria, Antioquia, dan Yerusalem. Sedangkan gereja-gereja yang menolak Konsili Kalsedon bergabung dalam gereja yang menyebutkan diri sebagai gereja Ortodoks Oriental, termasuk di sini gereja-gereja Armenia, Syria, Koptik, dan Ethiopia. Gereja yang tergabung dalam Chalcedonian Christianity juga dibedakan dalam pengakuan Paus di Vatikan sebagai otoritas tertinggi dalam gereja Katolik. Misal, seperti gereja Timur Ortodoks memang menerima hasil Konsili Kalsedon pada tahun 451, namun mereka tidak menerima otoritas Bapak Paus. Oleh karena itu, walaupun gereja-gereja Timur Ortodoks menyebut diri mereka sendiri sebagai gereja Katolik Ortodoks, namun mereka sesungguhnya tidak tergabung secara penuh dengan gereja Katolik. Menarik untuk diketahui bahwa penolakan akan otoritas Paus ini baru efektif berlangsung setelah skisma di tahun 1054. Sebab sebelumnya, Bapak Paus di Roma tetap diakui sebagai uskup yang pertama di antara para uskup lainnya. Hingga akhirnya pemisahan antara gereja Ortodoks dan gereja Katolik terjadi di tahun 1054. Sebenarnya pemisahan ini bukan disebabkan oleh suatu kejadian sesaat, tetapi karena akumulasi dari banyak kejadian yang memang telah bertubi-tubi terjadi melanda gereja Timur yang berpusat di Konstantinopel dan gereja Barat berpusat di Roma. Salah satu penyebab pemisahan ini dikarenakan persaingan politis untuk memberantas banyaknya ajaran sesat yang terjadi di gereja-gereja Timur, Arianisme, Nestorian, Apolloniarism, Monopisites, Ebionite, Monothelitism. Selain itu, gereja Timur ingin memasukkan pengaruh bahasa dan budaya Yunani, sedangkan gereja Barat memasukkan pengaruh budaya Latin. Selanjutnya juga dibedakan dalam hal roti tak beragi.
Ketika pasukan perang salib dimulai tahun 1090, para patriark Bizantin yang singgah di Konstantinopel menyerang gereja-gereja Latin yang sudah ada di sana sejak zaman Kaisar Konstantin. Mereka mengatakan bahwa ekaristi mereka tidak sah karena menggunakan roti tidak beragi. Lalu bagaimana dengan pemisahan gereja Protestan dari Katolik? Martin Luther menerima hukuman ekskomunikasi dari Paus Leo X melalui Bulla Decet Romanum Pontificem pada tanggal 3 Januari 1521. Langkah tersebut diambil oleh Paus setelah berbagai upaya rekonsiliasi dengan Luther tidak berhasil. Paus melalui Bulla Ex Surge Domine 15 Juni 1520 meminta Luther untuk menarik 41 pernyataannya yang salah, yang menyatakan Luther dalam 95 tesis dan tulisan-tulisannya yang lain. Luther diberi waktu 60 hari untuk menarik tulisannya, tetapi Luther menolak dengan membakar bulla tersebut. Selanjutnya, sampai akhir hidupnya, Luther menentang kepausan seperti terlihat dalam tulisan-tulisan terakhirnya di tahun 1545. Luther meninggal dunia pada tanggal 18 Februari 1546, tetap dalam keadaan keterpisahannya dengan Gereja Katolik.